Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran Keynes pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baiklah, yang pertama ada karya-karya Keynes. Sebagai pakar ekonomi ulung, ia telah menulis banyak buku. Tahun 1913, ia menulis Indian Currency and Finance yang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. Tulisan berikutnya adalah The Economic Consequences of the Pledge yang terbit pada tahun 1919. Pada tahun 1922, ia menulis A Revision of the Pledge. Kedua buku yang disebutkan terakhir dituliskan sehubungan dengan pengalamannya dalam degelasi perdamaian Versailles pada tahun 1923. Ia menulis A Tract of Monetary Reform. Dalam buku ini, ia memperlihatkan keprihatinannya terhadap perubahan yang terjadi dalam daya beli uang. Tulisannya yang lain adalah A Treatise of Money yang diterbitkan tahun 1930. 6 tahun berikutnya, ia menerbitkan buku yang paling terkenal, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money. Dalam buku ini terdapat reaksi terhadap besar-besaran yang terjadi pada tahun 30-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neoklasik. Teori ini dinilai Keynes mengandung banyak kelemahan. Oleh karena itu, perlu diperbaiki dan disempurnakan. Yang kedua, ada kritikan Keynes terhadap teori klasik. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan atau equilibrium. Dalam posisi keseimbangan tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan permintaan. Ketidakseimbangan atau disequilibrium seperti pasokan lebih besar dari permintaan. Kekurangan konsumsi atau terjadi pengangguran. Keadaan ini dinilai kaum klasik sebagai sesuatu yang sementara sifatnya. Nanti akan ada suatu tangan yang kentara atau invincible hands yang akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan. Teori saya mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri di atas kritik habis-habisan oleh Keynes sebagai sesuatu yang keliru. Dalam kenyataan demikian, Keynes biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran. Alasannya, sebagian dari pendapatan yang diterima masyarakat akan ditabung dan tidak semuanya dikonsumsi. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Walaupun kekurangan ini bisa dieliminasi dengan menurunkan harga-harga, pendapatan tentu akan turun. Sebagai akibatnya, tetap saja permintaan lebih kecil daripada penawaran. Karena konsumsi lebih kecil daripada pendapatan, tidak semua produksi akan diserap masyarakat. Memang inilah yang terjadi pada tahun 30-an. Saat perusahaan berlomba-lomba berproduksi tanpa kendali, di pihak lain daya beli masyarakat terpaksa mengurangi produksi dan sebagian bahkan melakukan rasionalisasi, yaitu mengurangi produksi dengan mengurangi jumlah pekerja. Kritikan Keynes yang lain terhadap sistem klasik juga sangat perlu diperhatikan, ialah pendapatannya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyetujuan atau adjustment. Hal ini otomatis menjamin tercapainya keseimbangan perekonomian atau equilibrium pada tingkat penggunaan kerja penuh. Hal ini sangat jelas dalam analisisnya tentang pasar tenaga kerja. Pandangan klasik di atas tidak diterima Keynes. Menurut pandangan Keynes, dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik tersebut. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja atau
labor union yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Dari sini, Keynes mengancam analisis kaum klasik yang didasarkan pada pengendalian-pengendalian keliru dengan kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil pengamatannya tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 30-an, Keynes merekomendasi agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan kalau harga-harga naik. Pemerintah bisa menarik jumlah uang yang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Dalam situasi terjadi gerak gelombang kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan pengelolaan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif dalam bentuk-bentuk kontrasiklus atau antisiklus. Dari berbagai kebijaksanaan yang dapat diambil, Keynes lebih sering mengendalikan kebijaksanaan fiskal. Dengan kebijaksanaan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah ini dilakukan dengan mengkritik dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output yang memberantas pengangguran, terutama pada siklus saat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh. Kaum klasik pada umumnya menganggap tahu campur tangan pemerintah. Bagi Keynes, campur tangan pemerintah merupakan keharusan. Campur tangan pemerintah terutama diperlukan kalau perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, ada diskusi. Pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern. Ia banyak melakukan perubahan dan perumusan ulang doktrin klasik dan neoklasik. Pengaruh Keynes terhadap negara-negara berkembang yang sangat ingin melihat pembangunan ekonomi berhasil sangat besar. Sejak kemunculan Keynes, status ahli ekonomi naik beberapa tingkat. Pendapat mereka lebih sering didengar dan dijadikan sebagai bahan mengambil kebijaksanaan sebagaimana pernah ditulis Keynes. Sebagian yang dilakukan Keynes dalam mengembangkan teori-teori baru dapat dijelaskan sebagai reaksi intelektual terhadap masalah-masalah yang dihadapi pada masanya. Bagi masyarakat Indonesia, suatu hal menarik yang bisa kita pelajari dari tokoh Keynes ialah bahwa dalam mencari kebenaran kita harus dapat menghilangkan budaya segan. Bagi masyarakat Indonesia yang sering sekali tererat dan terpenjara oleh masa lampau, hal ini bisa dijadikan sebagai sesuatu yang berharga untuk diperhatikan. Sekian materi dari saya. Apabila materi saya masih keliru atau masih salah-salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.